Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-qaya wa bil khusus Romo Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mu'allifil kutub khususun mu'allif Khulasyah Nur Yakin wa jami'il muslimin wal muslimat al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Raswatu Uhud. Kharajat Quraisyun limuharabatil muslimina. Dalam Khulasyah Nur Yakin menjelaskan mengenai Raswatu Uhud, menerangkan mengenai Raswatu Uhud. Lafaz Rusya Raswatun masdar. Muncul pertanyaan Rusya minaknya apa? Jawabannya Rusya minak nakis. Muncul pertanyaan apa nazam minak nakis? Jawabannya wasalisul anwa'i malaman u'il wasami binakisin sama nukil. Ini nazam minak nakis. Rusya aslu Rusya wa ala wasmi so'ala. Muncul pertanyaan apa i'lam Rusya asluhu Rusya wa. Jawabannya ulibat al-wawu alifan litaharqiya wan fitahi ma qablaha syasyara Rusya. Muncul pertanyaan i'lam semacam ini apa alfiyahnya? Jawabannya min wawin awya'in bitahrikin usyir alifan ibtil ba'da fathil muttasil. Rusya
فهو راشد وذاك مرسوم أهشو لا ترشو مرشان مرشان رشا يرشو فعلا يفعل باب awal. Maka tahun 3 Hijriah kelompok non-Muslim yang dipimpin oleh salah satunya Khalid bin Walid membawa pasukan banyak sekali, yaitu 3.000 untuk menghancurkan Madinah. Lalu Nabi Muhammad mengajak umat Islam, mengajak warga negara Madinah untuk resolusi jihad melawan Khalid bin Walid. Pada waktu itu Islam jumlahnya 700. Nabi Muhammad mengajak seluruh umat Islam untuk membela negara Madinah dari kejahatan Khalid bin Walid. Pada waktu itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Lalu mengenai perang Uhud, Allah menceritakan melalui surat Ali Imran ayat 152. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم
ولقد أفاهم والله ذو فضل على المؤمنين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. Mengenai perang Uhud, Allah menceritakan pada awal peperangan, walaupun jumlah umat Islam 700, lalu jumlah non-Muslim 3.000, pada awal peperangan Islam tampil menjadi pemenang. Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu, Allah menjanjikan umat Islam tampil menjadi pemenang, lalu setelah umat Islam pada awal peperangan tampil menjadi pemenang, lalu pada saat umat Islam mulai tergoda, mulai tertipu dengan harta benda yang semula memiliki niat lillahi ta'ala, lalu niatnya tidak lillahi ta'ala, Islam mengalami kekalahan. Islam pada perang Uhud awalnya menjadi pemenang, lalu setelah melihat harta ghanimah, umat Islam yang semula bersatu, yang semula selalu mentaati Rasulullah, melihat harta dunia mulai tertipu dengan indahnya dunia. Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu tahussunahum bi'idhnih hatta فصلتم وتناشأتم في الأمر وأصريتم حتى إذا فصلتم وتناشأتم في الأمر وأصريتم. Setelah melihat ghanimah, melihat benda, harta benda yang ditinggal oleh non-Muslim, lalu umat Islam mulai terjadi perselisihan, lalu wa asyaitum tidak menjalankan perintah Rasulullah
Rasulullah pada awal peperangan mengatakan pada pasukan panah, wahai pasukan panah, jangan engkau meninggalkan posisi, sebab posisi pemanah yang ada di atas gunung Uhud ini adalah posisi yang sangat penting. Tetapi yang namanya manusia melihat harta, melihat ghanimah, melihat keindahan dunia, maka pasukan panah lupa dengan perintah Nabi Muhammad, sehingga pasukan panah meninggalkan posisi memanah, lalu tiba-tiba pasukan Khalid bin Walid muncul, lalu situasi berubah. Yang semula Islam tampil menjadi pemenang, akhirnya Islam mengalami kekalahan, sehingga Khalid bin Walid langsung naik gunung setelah mengetahui posisi di atas gunung telah ditinggalkan oleh pasukan pemanah. Pada saat Khalid bin Walid memimpin non-muslim Makkah menguasai medan pertempuran, sahabat Nabi banyak sekali yang mati syahid. Salah satunya paman Rasulullah, yaitu sahabat Hamzah. Lalu dalam keadaan yang susah, Rasulullah pada waktu itu hampir mau terbunuh. Rasulullah terluka. Rasulullah meneteskan darah, penuh darah, sebab terkena pukulan pedang non-muslim. Lalu dalam keadaan susah, salah satu sahabat Nabi meminta supaya Nabi berdoa. Seandainya Nabi berdoa, maka non-muslim pasti dihancurkan oleh Allah, sebab Allah telah mengatakan, Wallahu ya'simuka minan nas. Allah selalu menjaga Nabi Muhammad. Pada waktu Rasulullah mengalami luka, banyak darah yang mengalir, salah satu sahabat meminta supaya Nabi
melaknat pasukan Khalid, melaknat Khalid bin Walid. Apa jawaban Nabi? Nabi Muhammad mengatakan, wahai sahabatku, saya diutus oleh Allah rahmatan. Saya sebagai Nabi membawa rahmat. Saya bukan Nabi yang suka melaknat. Lalu Rasulullah sambil meneteskan air mata meminta pertolongan Allah, mendoakan supaya Khalid bin Walid masuk Islam. Lalu pada suatu saat doa Nabi Muhammad oleh Allah diijabahi, sehingga Khalid bin Walid setelah perang Uhud lalu pulang ke Mekah, kembali ke Mekah. Lalu tidak lama Khalid bin Walid masuk Islam. Inilah akhlakul karimah, akhlak mulia yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, yaitu tidak boleh suka melaknat, tetapi selalu mendoakan musuh-musuh kita supaya oleh Allah mendapat hidayah. Seperti Khalid bin Walid yang semula manusia jahat yang memiliki misi tujuan untuk menghancurkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendoakan supaya mendapat hidayah, sehingga pada waktu Khalid bin Walid mendapat hidayah masuk Islam, Khalid bin Walid tampil sebagai pahlawan Islam yang tidak pernah mengalami kekalahan. Khalid bin Walid yang semula manusia yang ingin menghancurkan Islam, dengan barokahnya doa Nabi, akhirnya Khalid bin Walid menjadi panglima pasukan Islam yang tidak pernah mengalami kekalahan. Dalam tafsir Ar-Razi, sahabat Khalid bin Walid pernah ditantang oleh non-muslim untuk minum racun. Khalid bin Walid dengan membaca Bismillah dengan keyakinan yang kuat, Khalid bin Walid selamat dari minum racun. Sehingga Imam Ar-Razi dalam tafsir Ar-Razi Mafatihul Ghaib
beliau menceritakan salah satu faedah Bismillah, yaitu mampu menjaga kejahatan orang lain, mampu menjaga dari semua kejahatan, termasuk adalah racun, tidak membahayakan. Pada Khalid bin Walid, sebab Khalid bin Walid membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inilah keistimewaan Bismillahirrahmanirrahim atau keistimewaan basmalah. Muncul pertanyaan, apa ilmu balaghah yang ada dalam basmalah mengenai hal ini? Dalam kitab syarahnya Jawahirul Maknun atau Lubbul Mahsyun mengatakan salah satu nilai balaghah yang ada dalam basmalah yaitu pada halaman 4 mengatakan al-awwalu al-awla fil muta'alaq ayatuna fi'lan. Bismillah memiliki ta'alluq. Bismi ini jar majrur. Yang namanya jar majrur mesti ada ta'alluqnya. Dalam nazam qawaidul i'rab mengatakan wa al-jarma wa majahu min fi'li amaya tawi maknahu wa alif dan ta'alluqan jar majrur dengan fi'il atau sibah fi'il. Lalu dalam lafaz bismillah ta'alluq lafaz bismi terjadi khilafiyah. Kelompok Kufah mengatakan ta'alluqnya fi'il. Bismillah abdadi'u, sehingga mengenai ta'alluq lafaz bismillah adalah fi'il, yaitu abdadi'u. Lalu muncul pertanyaan, kenapa ma'mul mendahului fi'il? Bismillah abdadi'u dalam hal ini menyimpan sejuta balaghah, yaitu ilmu ma'ani. Pada waktu ma'mul baik maf'ul ataupun selain maf'ul, apabila mendahului dari fi'ilnya maka faedahnya litahsis,
dalam nazam maknun mengatakan wajah al-tahsisi qablal fi'li tahamumen takbiruin wa fasli. Makmul mendahului fi'il, bismi mendahului apatahni'u. Ini faedahnya litahsis dengan faedah tahsis berarti memiliki arti meminta pertolongan hanya pada Allah Ta'ala. Ini termasuk ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani yaitu wa hafidun ta'niyatal ma'ani wa hafidun ta'niyatal ma'ani yu'rafu bil ma'ani. Inilah salah satu nilai balaghah ilmu ma'ani dalam basmalah. Lalu dalam syarahnya maknun atau Lubul Masyun mengatakan dalam susunan basmalah ada nilai ilmu bayan, yaitu ada majas mursal, yaitu pada lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim. Lalu dalam susunan basmalah ada nilai isti'arah, yaitu baca isti'arah, yaitu ilmu mengenai keindahan susunan. Tahsinul wujul alam namanya baca isti'arah. Lafaz Ar-Rahman memiliki dua makna. Satu, riqatul qalbi, hati yang penuh belas asih, atau hati yang penuh sensitif. Lalu yang satu yang makna jauh adalah al-in'am. Lazimnya adalah al-in'am. Lalu makna qarib, makna dekat muhal, riqatul qalbi, ini sifatnya manusia, maha muhal Allah disifati riqatul qalbi, sehingga makna lazimnya adalah al-in'am, yang memberikan nikmat. Ini dalam ilmu balaghah namanya adalah baca tauriyah. Baca tauriyah, ilmu baca adalah wa ma fi wujud tahsinil kalam nu'atu yud'amil badi wassalam
salah satu pembahasan ilmu belajar yaitu tauriyah. Sesuai dalam nazam Jawahirul Maknun, tauriyatun tud'a fiha min lima uridu ma'nahul ba'idu minhuma. Tauriyah yaitu satu lafaz memiliki dua makna, lalu yang dikehendaki oleh muta'alim adalah makna yang jauh sesuai dalam Jawahirul Maknun. Lalu Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi fi'ilnya atau ta'aluknya diakhirkan muakhiran li'ifadatil ihtimam. Faednya makmul didahulukan, lalu amil diakhirkan. Bismillah abtadi'u, ini faedahnya ihtimam. Makmul atau maf'ul yang didahulukan ini berfaedah ihtimam sesuai dalam nazam Jawahirul Maknun. Wajah alif tahsisi qabla fi'li tahamu min tabarukin wa fasli. Muncul pertanyaan mengenai basmalah. Apa pembahasan usul fikih mengenai basmalah? Lalu apa takhrijul furu' alal usul? Mengenai hal ini dalam Hasyiah Al-Attar, ini kitab Hasyiah Al-Attar, syarahnya Jam'ul Jawami', atau dalam kitab At-Tamhid yang ditulis oleh Imam Isnawi, atau dalam kitab Mukhtasar Alai mengenai basmalah dalam Jam'ul Jawami', ada dalam pembahasan Al-Kitab Al-Awwal. Sehingga Imam Jalaluddin As-Suyuti mengenai Jam'ul Jawami', beliau mengatakan yusharu jannat fi muqaddimah wa ba'da sab'atu bin Muhammad. Imam Jalaluddin As-Suyuti melalui nazam Jam'ul Jawami', beliau mengatakan Jam'ul Jawami' mengenai pembahasannya, yaitu yang pertama
membahas muqaddimah. Lalu setelah muqaddimah yang isinya salah satunya definisi usul fiqh, definisi wajib, lalu membahas 7 al-kitab sab'atu kutbin. Al-kitab al-awwal mengenai Al-Quran, lalu al-kitab as-sani mengenai as-sunnah, lalu al-kitab as-salis mengenai ijma, lalu al-kitab al-rabi' mengenai masalah al-qiyas, lalu kitab al-khamis mengenai masalah al-istidlal, lalu al-kitab as-sadis mengenai tarjih, lalu al-kitab as-sabi' mengenai masalah mujtahid, lalu mengenai pembahasan bismillah masuk dalam al-kitab al-awwal. Al-kitab al-awwal menjelaskan mengenai definisi Al-Quran. Al-Quran huwa al-lafzu dalam jamul jawame. Definisi Al-Quran yaitu al-lafzu al-munazzalu ala Muhammad al-muta'abbad al-mujiz al-muta'abbadu bitilawati. Al-Quran adalah lafaz yang diturunkan oleh Allah pada Nabi Muhammad, yang siapa saja membaca Al-Quran mendapat pahala. Al-mujiz yang menjadi mukjizat, al-muta'abbadu yang menjadi suatu pahala apabila dibaca. Sehingga dalam Hasyiah Al-Athar menceritakan bahwa Imam Ahmad pernah mimpi bertemu dengan Allah 100 kali. Lalu pada mimpi yang 100 kali beliau bertanya langsung pada Allah, wahai Tuhanku, jalan tol mana yang paling cepat menuju ridhamu? Ma afdalu at-turuq, jalan tol mana yang paling cepat menuju ridha Allah? Allah menjawab, qiraatul Quran. Jalan tol, wahai Ahmad, banyak sekali jalan tol menuju ridhamu. Tetapi jalan tol yang paling cepat yaitu membaca Al-Quran. Lalu Imam Ahmad bertanya, wahai Tuhanku, bifahmin au bi ghairi fahmin, apakah
membaca Al-Quran, wajib memahami maknanya atau tidak paham, tidak apa-apa. Apa jawaban Allah? Allah mengatakan bisahmin au bighairi sahmin. Wahai Imam Ahmad, paham atau tidak paham tidak masalah, yang penting adalah membaca Al-Quran. Sebab al-muta'abbad bitilawati, siapa yang mau membaca Al-Quran maka mendapat pahala. Lalu setelah menjelaskan definisi Al-Quran, Jamul Jawami mengatakan wa minhu al-basmalah, termasuk dari Al-Quran adalah basmalah. Lalu mengenai Al-Quran, basmalah termasuk Al-Quran, kelompok Syafi'iyah mengatakan ala sabilil hukmi, la ala sabilil qad'i. Bismillah termasuk bacaan Fatihah, termasuk Fatihah ini ala sabilil hukmi, sehingga satu ulama mengatakan bismillah termasuk Fatihah ala sabilil qad'i, sehingga dalam Hasyiah Al-Athar mengenai pemahaman bismillah termasuk Fatihah ala sabilil hukmi, maksudnya pemahamannya yaitu seandainya sholat membaca Fatihah tanpa bismillah, maka sholatnya tidak sah. Walaupun bismillah tidak menjadi ayatun minal Fatihah hakikatan, tetapi secara hukmi adalah dihukumi Fatihah. Lalu untuk memahamkan mengenai ala sabilil hukmi, Imam Al-Athar dalam Hasyiah Al-Athar syarahnya Jamul Jawami mencontohkan wa naziru dzalik Hijr Ismail. Mengenai bismillah adalah termasuk Fatihah ala sabilil hukmi, seperti masalah Hijr Ismail. Hijr Ismail dengan Baitullah atau Ka'bah ini secara hakikat berbeda. Yang namanya Ka'bah adalah bangunan bersegi empat, itu namanya Ka'bah. Lalu Hijr Ismail itu bukan termasuk Ka'bah. Tetapi dalam masalah tawaf, Hijr Ismail dihukumi Ka'bah.
dalam artian Allah tidak sah kecuali di luar hijir Ismail. Ini termasuk ala sabilil hukmi, bukan termasuk ayat dan minal Fatihah secara hakikat, tetapi secara hukum dihukumi Fatihah. Maksudnya adalah sholat membaca Fatihah tanpa bismillah, maka sholatnya tidak sah. Lalu dalam kitab Tamhid muncul Imam Isnawi mengatakan qaidatun, atau dalam kitab Mukhtasar Alai mengatakan qaidatun haka al-mawadi wajhaini fil basmalah hal hiya minal Fatihah wa ghairiha Qur'anun ala sabilil qat'i au ala sabilil hukmi. Imam Mawardi mengatakan bahwa mengenai status basmalah ulama terjadi silang pendapat. Satu ulama mengatakan ala sabilil hukmi, bismillah termasuk Fatihah ala sabilil hukmi. Lalu ulama yang kedua mengatakan ala sabilil qat'i, ala sabilil qat'i, bahwa pemahamannya bahwa bismillah memang betul-betul ayatun minal Fatihah secara pasti. Lalu mengenai silang pendapat ulama ini muncul Imam Haramain wa da'afa al-imam wa ghairuhu qaulaman qala innaha Qur'anun ala sabilil qat'i. Qala al-imam hadza radawatun azimatun. Imam Haramain mengenai silang pendapat ulama mengenai status basmalah, apakah ayatun minal Fatihah atau bukan, apakah ayatun minal Fatihah ala sabilil hukmi atau ala sabilil qat'i. Imam Haramain mengatakan ulama yang mengatakan bahwa Al-Quran basmalah adalah Fatihah ala sabilil qat'i, ini adalah jahlun atau kebetulan, atau bahasa lain dawatun azimatun, pemikiran yang minim ilmunya, dawatun azimatun. Lalu Imam Haramain menampilkan alasan seandainya bismillah adalah min Fatihah, salah satu ayat Fatihah ala sabilil qat'i, maka
ulama yang mengingkari, yang mengatakan Bismillah dan Fatihah seperti Imam Malik atau imam lain, maka dianggap kafir. Padahal ulama sudah ijma, siapa yang ingkar status Bismillah ayatun minal Fatihah tidak dihukumi kafir. Itulah khilafah bainal muslimina annahu la yakfur nafiha walau kanat ala syabilil qati la afwar. Inilah salah satu alasan Imam Haramain mengatakan kelompok kedua yang mengatakan bahwa Bismillah minal Fatihah ala syabilil hukmi termasuk jahlun wa hudawatun azimatun. Lalu dalam syarahnya Jam'ul Jawami mengatakan waqila ayatun minal Quran, waqila lan jari'e pendapat lafaz waqila muncul pertanyaan, apa minanya waqila? Jawabannya mina ajwa. Muncul pertanyaan, apa nazam mina ajwa? Jawabannya wasani anwa'i ma'ainan u'il wasamil ajwa faqala qad musyil seperti lafaz qala. Ila asluhu uwila mabni fa'ilnya qala. Muncul pertanyaan, apa nazam, apa tasrif qala? Jawabannya qala yaqulu qawlan wa maqalan fa huwa qailun wa dzaka maqulun qul la taqul maqalan miqalun. Muncul pertanyaan, mabni majhul adalah waqila. Apa aslu ila, lalu apa ilalnya, lalu apa alfiyahnya. Ila aslu ila, jawabannya adalah ila aslu ila ala wasni su'ila. Nu'ilat harakatul wawi ila ma qabla, harakat wawu dipindah pada harakat sebelumnya sesuai dengan alfiyah. Lisanin suhan
tahriqamin lilil atin aina fi'litamin. Setelah dipindah harokat wawu, maka lafaz umila menjadi iula. Wawu sukun. Lalu terkena iqlal ulidat al-wawu ya'an liwutu'iha ba'da asyratin sesuai dengan alfiyah wa wawan isra asrin intastun tasir ya'an akira ba'da naqlin juir. Setelah wawu diganti ya sesuai nazam alfiyah wa wawan isra asrin intastun tasir ya'an akira ba'da fathin ba'da naqlin juir, maka menjadi qila. Inilah iqlal lafaz qila asluhu umila. Qala yaqulu qawlan wa ma qalan wa qailun asluhu qawilun ulibat al-wawu hamsyatan liwuqu'iha ba'da alif syaidah fi ismil fa'il. Muncul pertanyaan, apa alfiyah iqlal semacam ini? Jawabannya ahruful ibtali hadadumutiyah fa'abdilil hamsyata min wawin waya akhiran isra'alifir sitawafi fa'ilma'u illa aina ta'tafi. Mudah-mudahan ngaji ini membawa manfaat barokah. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridallah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.